Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukasyafah Al-Qulub. Imam At-Tabrani berkata, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sesungguhnya posisi sholat dalam agama seperti posisi kepala terhadap tubuh. Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dikatakan kekasihku, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku, yaitu kepada Abu Darda, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu dipenggal dan dibakar. Yaitu kita harus berpegang teguh terhadap tauhidullah, yaitu tauhid kepada Allah. Janganlah kamu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah melepaskan diri dari jaminan Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari jaminan Allah Ta'ala. Janganlah meminum khamar, karena ia pangkal dari segala kejahatan. Dalam Al-Mutabbi'at terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani yang berbunyi, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan, aku masuk surga." Beliau bersabda, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu disiksa dan dibakar. Taatilah kedua orang tua walaupun mereka mengambil hartamu dan segala sesuatu milikmu. Janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, dia telah melepaskan diri dari jaminan Allah. Dalam sebuah riwayat yang bersanad baik, tetapi ada periwayatan yang terputus, disebutkan, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu dibunuh dan dibakar. Janganlah kamu menyakiti kedua orang tuamu, walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga dan hartamu.
Janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, dia telah keluar dari jaminan Allah. Janganlah meminum khamar, karena hal itu merupakan induk dari segala kejelekan. Hati-hatilah kamu terhadap maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah. Waspadalah kamu, jangan lari dari pasukan walaupun orang-orang telah gugur. Bersikap teguhlah dan berilah nafkah kepada keluargamu dari hasil usahamu. Janganlah meninggikan tongkatmu kepada mereka sebagai tanda kesopanan. Ingatkan mereka agar takut kepada Allah. Ayub berkata, meninggalkan sholat berarti kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Allah SWT berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam surat ke-9 ayat ke-59. Quran Surah Maryam ayat ke-19, surat ke-19 ayat ke-59. Tentang ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, makna adha'uha bukan meninggalkannya secara keseluruhan, melainkan mengakhirkannya dari waktunya. Adapun Sa'id bin Musayyab berkata, maksudnya adalah tidak salat zuhur hingga tiba waktu asar, tidak salat asar hingga tiba waktu maghrib, tidak salat maghrib hingga tiba waktu isya, tidak salat isya hingga tiba waktu subuh, dan tidak salat subuh hingga terbit matahari. Barang siapa yang mati sementara dia masih tetap melakukan hal itu dan tidak bertobat, Allah menjanjikan baginya baghi. Baghi adalah sebuah jurang terjal dan keras siksaannya di dalam neraka jahanam. Allah SWT berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah harta benda dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah atau zikrillah. Dan siapa yang berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Quran Surah Al-Munafikun ayat ke-9. Jamaah ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan zikrillah pada ayat tersebut adalah salat 5 waktu. Barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya dari salat pada waktunya, seperti perdagangan, pekerjaan, atau anak, dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, yang pertama-tama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, dia beruntung dan selamat. Akan tetapi, jika salatnya kurang, dia merugi. Allah SWT berfirman, celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-5. Tentang ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Imam Ahmad, Tabrani, dan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi SAW menyebut-nyebut salat. Beliau bersabda,
Barang siapa memeliharanya, baginya cahaya, burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Akan tetapi barang siapa tidak memeliharanya, dia tidak akan mendapat cahaya, burhan dan keselamatan. Pada hari kiamat dia tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Abu Ya'la meriwayatkan hadis dengan sanad hasan dari Mus'ab bin Sa'ad, katanya, aku berkata kepada bapakku, wahai ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah SWT, yaitu mereka yang lalai dari solatnya? Siapa dari kita yang tidak pernah lalai? Siapa dari kita yang tidak pernah berkata dalam hati ketika solat? Bapaknya menjawab, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Maksudnya adalah melewatkan waktunya. Jadi makna orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah bukan orang yang sholatnya tidak khusyuk, akan tetapi maksudnya adalah orang-orang yang melewatkan waktu sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Al-wail adalah siksaan yang keras. Ada yang mengatakan sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Kalau gunung dunia diperjalankan di situ, niscaya meleleh karena amat panasnya. Itu adalah tempat tinggal orang-orang yang meremehkan sholat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT dan menyesali kelalaiannya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, tadi malam datang dua makhluk kepadaku. Mereka membawaku. Mereka berkata kepadaku, marilah pergi. Aku pun pergi bersama mereka. Kami menemui seorang laki-laki yang sedang berbaring. Kemudian sebuah batu dijatuhkan ke atas kepalanya sehingga berdarah. Hal itu dia lakukan terus-menerus. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha Suci Allah, apa ini? Namun mereka hanya mengatakan kepadaku, marilah pergi. Aku pun pergi bersama mereka. Lalu kami menemui seorang laki-laki yang di tengkuknya ada pengait dari besi. Tiba-tiba datang seseorang yang berwajah jelek, lalu menyobek sudut mulut orang tadi hingga ke tengkuknya, menyobek hidungnya hingga ke tengkuknya, dan menyobek kedua mata hingga ke tengkuknya. Kemudian dia pindah ke sisi yang lain dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada orang pertama. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu sebelum orang yang di sebelahnya sembuh seperti sedia kala. Setelah itu dia kembali lagi kepadanya dan melakukan pekerjaan yang sama. Aku bertanya, Maha Suci Allah, apa ini? Namun lagi-lagi mereka hanya mengatakan kepadaku, marilah kita pergi. Lalu kami pergi dan menemui suatu tempat yang menyerupai tanur. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Kemudian kami melihatnya. Tampaklah di dalamnya sejumlah laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Lalu api keluar dari bawah kaki mereka. Setiap kali api itu datang kepada mereka, mereka ribut ketakutan. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha Suci Allah, kenapa mereka? Namun kedua makhluk itu berkata, marilah kita pergi. Kami pergi lalu mendapati sebuah sungai yang dialiri air yang berwarna merah seperti darah. Di sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Ketika sampai di tepi sungai, dia mengumpulkan batu-batu banyak sekali. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berenang lagi.
kembali ke situ. Setiap kali dia kembali ke tepi sungai itu, dia membuka mulutnya dan memasukkan batu ke dalamnya. Aku bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Lalu kami pergi dan mendapati seseorang yang tampak sangat menjijikkan. Tiba-tiba di sekelilingnya muncul api. Aku bertanya lagi kepada mereka, apa ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Lalu kami pergi menuju taman yang ditumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi. Di tengah taman itu berdiri seorang yang berbadan amat tinggi. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya yang menjulang ke langit. Di sekeliling orang itu aku lihat banyak anak. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, apa ini? Mengapa mereka? Mereka berkata kepadaku, marilah kita pergi. Segera kami pergi. Lalu aku mendapati sebuah pohon yang sangat besar yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Pohon sebesar dan seindah itu. Kedua makhluk itu berkata kepadaku, panjatlah. Kemudian kami memanjatnya sehingga dapat melihat sebuah kota dengan limpahan cairan emas dan cairan perak. Kami mendatangi pintu kota itu dan membukanya. Pintu itu terbuka. Lalu kami memasukinya. Di situ kami mendapati banyak laki-laki. Sebagian dari mereka sangat tampan, sedangkan sebagian lagi tampak jelek. Kedua makhluk itu berkata kepada sekelompok orang yang jelek, pergilah dan menceburlah ke dalam sungai. Sungai itu seluas samudra dan airnya putih jernih. Mereka pun pergi dan mencebur ke dalam sungai itu. Kemudian mereka kembali kepada kami dan hilanglah kejelekan dari mereka. Mereka menjadi sebaik-baik rupa. Kemudian makhluk itu berkata kepadaku, inilah surga Aden. Dan inilah tempat tinggalmu. Lalu aku mengangkat pandanganku ke atas. Tiba-tiba aku lihat sebuah istana seperti awan putih. Kedua makhluk itu berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Lalu aku katakan kepada mereka, semoga Allah memberkatimu. Maka biarkanlah aku memasukinya. Namun mereka berkata, kini belum saatnya engkau memasukinya. Aku katakan kepada mereka, pada malam ini aku melihat ketakjuban. Apa arti semua yang kulihat ini? Mereka menjawab, aku akan mengabarkannya kepadamu. Laki-laki pertama yang engkau temui sedang melukai kepalanya dengan batu ialah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan melalaikan sholat fardu. Laki-laki yang engkau temui sedang menyobek sudut mulutnya dengan tengkuknya hingga ke tengkuknya, bibirnya hingga ke tengkuknya, dan kedua matanya hingga ke tengkuknya, ialah orang yang berangkat dari rumahnya lalu membuat kebohongan di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bertelanjang di suatu tempat yang menyerupai tanur ialah para pezina. Laki-laki yang kau temui sedang berenang di sungai dan memasukkan batu ke mulutnya adalah pemakan riba. Laki-laki yang tampak jelek dan dikelilingi api adalah pemimpin yang zalim. Laki-laki yang berbadan tinggi yang ada di tengah taman adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang mengelilinginya adalah setiap anak yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, belum akil balik. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk anak-anak orang musyrik? Beliau menjawab, ya, termasuk anak-anak orang musyrik. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, kaum yang sebagiannya berwajah tampan dan sebagian lain berwajah jelek.
adalah mereka yang mencampurkan amal saleh dan amal jelek. Namun Allah mengampuni mereka. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar disebutkan, kemudian Nabi SAW menemui satu kaum yang terus-menerus memecahkan kepala mereka dengan batu dan tidak membuat mereka lemah. Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang malas mendirikan sholat." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan kitab Mukasyafah Al-Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.